Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Jika di vlog sebelumnya kita telah mengulas bagaimana Gesits selaku produsen skuter, boleh dibilang bukan hanya skuter ya, sepeda motor listrik gitu ya, itu sudah menghadirkan dua detail dari desain baru motor listrik mereka, yaitu adalah skuter mini listrik ya yang bergaya retro, dan juga satu lagi itu adalah motor sport dengan gaya cruiser kayak gitu. Nah, di vlog kali ini saya akan mencoba kepada teman-teman sekalian untuk menghadirkan bahwa ternyata selain dua motor ini gitu, dan juga sekarang yang motor sudah dirilis oleh Gesits, mereka juga mendaftarkan nih satu lagi detail dari desain motor yang mungkin akan jadi line up produknya Gesits di tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan di 2023 akan hadir, yaitu balik lagi ke desain dari skuter atau motor skuter nih. Lihat teman-teman sob. Ya, bener. Mereka bilang atau menamakan desain ini adalah desain dari skuter tipe medium. Lagi-lagi mohon maaf, detail gambarnya tidak terlalu beresolusi tinggi karena ini benar-benar merupakan detail maksimal yang bisa saya dapatkan dari dokumen paten yang sudah didaftarkan oleh dua entitas, yaitu ITS ya, dan juga Wika Industries. Jadi ada dua nih yang mendesain dari bentukan skuter medium listrik untuk Gesits, yaitu ITS dan juga Wika. Oke, seperti kemarin sebelumnya kita udah bahas mengenai detail dari motor cruiser, itu Wika doang. Kalau ini kolaborasi antara Wika dan juga ITS. Teman-teman sekarang bisa lihat ya bahwa detailnya tuh bener-bener nih saya gedein, walaupun memang pecah banget gitu ya. Udah mulai kelihatan bahwa ini tuh memang skuter tipe medium. Ya, tipe medium tuh tipe yang mana sih? Dan mungkin ya kalau menurut saya tipe medium itu sekarang adalah tipe-tipe skuter ICE ya, combustion engine ya, mesin bakar itu ada di daerah atau segmen pasar itu yang dipakai oleh Yamaha NMAX atau skuter Honda PCX. Nah, itu tipe-tipe medium 150-an cc ke atas gitu. Nah, modelnya sendiri sih kalau menurut saya itu memang mengarah ke dua model ini ya, PCX dan juga NMAX. Seperti kita ketahui, Yamaha dan Honda pun sebenarnya sudah mempersiapkan dua skuter listrik mereka di segmen medium, yaitu dulu tuh pertama kali Honda sudah merilis yang namanya PCX Electric, dan juga setahun 2022 ini mereka Yamaha sudah memperkenalkan apa yang namanya Yamaha E01. Nah, detail dari desain skuter medium listrik yang didaftarkan oleh Gesits itu kira-kira berada di segmen tersebut. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat ya, detail depannya sama tuh, menggunakan kayak windscreen tinggi, bannya juga cukup besar ya. Kalau menurut saya mungkin ini 14 atau 13 gitu ya. Cuman ini bannya itu ukurannya cukup besar gitu loh teman-teman sekalian. Nih ya, kita akan lihat lagi gambar setelah ini. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ini dari depan kita bisa lihat bahwa memang dasarnya dimensinya itu cukup besar, cukup lebar gitu ya. Terus habis itu hadir lampunya, bisa dibilang ini lampu LED sepertinya ya, lampu LED dengan model yang single kin mungkin ya di tengah. Terus ini ada lampu sen, terus ini ada windscreen atau windshield. Terus habis itu handlebar 2, dimana di kanan dan kiri itu teman-teman bisa lihat ada kayak detail dari lever atau tuas rem depan dan belakang. Nih kaca spionnya, suspensi depan teleskopik dengan ban yang cukup lebar sih kalau menurut saya sih. Terus detail tengahnya nih warna hitam tuh udah kayak scoop atau gimana, nggak tahu deh apakah ini dia tuh berhenti, maksudnya berhenti itu tidak bolong masuk ke dalam gitu ya, atau berhenti di situ aja gitu, masih belum ketahuan. Gambar selanjutnya adalah gambar motor ini jika dilihat dari belakang. Cakep banget ya. Kalau saya sih ngeliatnya memang detailnya juga sangat merepresentasikan dari detail segmen skuter medium yang sekarang itu ditempati oleh NMAX dan juga PCX Electric. Bukan PCX Electric. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini detailnya itu menggunakan handlebar yang bar gitu ya. Jadi benar-benar nggak pakai cover sama sekali. Terus ini hitam-hitam ini di samping kanan kiri ini kemungkinan adalah glove box dan bisa dibuka ditutup gitu ya. Lampu belakangnya juga cukup lebar. Perkiraan saya
minimal mungkin dimensinya mungkin agak sedikit lebar, sama lah dengan motor-motor kayak NMAX kayak gitu. Nggak gitu banyak kelihatan dari handlebarnya, detail dari saklar-saklarnya karena memang resolusinya rendah banget yang diperoleh. Nah ini dilihat dari samping ya teman-teman sekalian. Dari depan sih memang dimensinya gemuk gitu ya, gemuk, gempal, dan arahnya kalau misalkan kita bandingkan antara PCX atau NMAX, ini lebih ke NMAX sih. Kalau menurut saya lebih arahnya ke NMAX, gemuk-gemuknya gitu ya, bagian depan, bagian belakang itu arahnya ke NMAX mungkin ya kalau menurut saya kayak gitu. Kita bisa lihat lagi dari sini ring rodanya pun agak sedikit belang, dimana depan ini mungkin 14, belakang ini 12 mungkin ya seperti itu atau 13. Dan yang cukup menarik adalah di bagian dek tengahnya itu tidak rata. Balik lagi, ini kembali bisa dibilang ini mirip dengan segmentasi dari yang sekarang dihadirkan oleh NMAX dan juga PCX, di mana decknya nggak rata teman-teman sekalian. Joknya tandem atas bawah, teman-teman bisa lihat lagi di sini itu kalau untuk depan kan tempat footpacknya kan di sini dengan ada footpack selonjoran, dan belakang tuh ada semacam kayak footpack pembonceng di sini, dan ada windshieldnya, dan windshieldnya nggak terlalu tinggi, sama seperti windshield yang dihadirkan di kayak misalkan NMAX gitu. Lampu depannya, terus habis itu kita bisa lihat sini velgnya itu velg bintang depan dan belakang, walaupun ringnya berbeda dan belakang tuh kayaknya bannya lebih gemuk gitu teman-teman sekalian. Dan juga sistemnya untuk menyalurkan tenaga dari motor listrik gitu ya, motor listrik ke roda belakang ini masih agak sedikit bingung, nggak sama seperti kayak model-model motor-motor skuter gesits yang sekarang yang menggunakan belt. Ini agak sedikit tercover ya di daerah swing armnya. Mungkin juga sih kalau menurut saya mungkin ada kemiripan dengan model yang dipakai oleh PCX Electric mungkin ya, dimana dia tuh kayak engine atau mesin dinamonya itu ada di sebelah luar, jadi tidak ada di hub atau di tromol dari roda belakang gitu. Detailnya sih kita akan lihat nanti ke depan ya. Cuman dilihat dari ini bodi belakangnya cukup gemuk, dan diperkirakan di bagian under seatnya itu hadir tempat untuk untuk baterai ya. Untuk baterainya taruh di sini. Entah baterainya boleh tipe yang copot atau permanen, masih belum diketahui. Dan kalau kayak gini dipastikan memang posisi atau tempat atau ruang dari bagasi underseatnya pun akan dikorbankan gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti ini ya detailnya ya. Kalau menurut saya sih cukup menjanjikan ya, cukup menjanjikan. Nah ini adalah gambar yang sebelum kita bahas. Yes, jadi pada dasarnya ada empat gambar yang saya peroleh. Yang satu ini, terus yang ini depannya dilihat dari depan, dan yang ini dilihat dari daerah belakang nih teman-teman sekalian. Ya cuman gitu ya. Nah kalau ini benar dijadikan varian dari yang akan dirilis atau dijual oleh Gesits, saya pikir ini akan cukup menarik untuk melihat bahwa di 2023 minimal portfolio Gesits itu nggak hanya satu jenis motor yang sekarang dirilis sama mereka itu aja ya. Jadi akan ada banyak beberapa varian-varian. Motor-motor ini mungkin akan bersaing nanti dengan Yamaha E01, PCX Electric, dan juga mungkin Alpha One ya. Jadi yang bodi-bodinya cukup gede kayak gitulah. Gitu. Tapi ini jelas kemungkinan besar akan menggunakan brand yang asli Indonesia yaitu Gesits. Itu aja mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.